Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang karomah itu bukan ukuran ikhlas. Pada pengajian yang lalu pernah kami sampaikan bahwa ketika seorang mukmin tekun menjalani ibadah, hatinya telah bersih, maka oleh Allah akan diberikan nurul khususiyah, cahaya keistimewaan, yang kemudian cahaya keistimewaan ini Allah tutupi dengan ausoful basariyah, sifat-sifat sebagaimana umumnya orang. Namun kadang-kadang nurul khususiyah ini oleh Allah dimunculkan. Nah, ketika muncul itu bentuknya adalah khariqul adah. Khariqul adah itu sesuatu yang luar biasa. Kalau terjadi pada seorang rasul atau nabi namanya mukjizat. Kalau terjadi pada orang yang beriman dan soleh namanya karomah. Namun demikian, karomah itu bukan ukuran keikhlasan seseorang. Artinya orang yang muncul karomah itu bukan berarti bahwa ikhlasnya telah sempurna, karena bisa saja terjadi sebenarnya ikhlasnya belum sempurna tapi sudah Allah karuniai karomah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya. Beliau menyatakan laisa kullu man sabata tahsisuhu kamula tahlisuhu. Laisa tidaklah siapa kuluman setiap orang sabata yang tetap apa tahsisuhu keistimewaannya, tidaklah itu kamula sempurna apa tahlisuhu keikhlasannya. Jadi tidak semua yang berkaromah berarti telah sempurna keikhlasannya, karena karomah itu terkadang Allah berikan kepada orang yang belum ikhlas dari keinginan nafsu. Jadi sekali lagi kita jangan sampai tertipu dengan munculnya karomah, karena memang karomah itu belum menandakan bahwa keikhlasannya telah sempurna. Nah, mengapa Allah munculkan karomah? Itu hikmahnya ada 3 ya. Hikmah terkadang Allah memunculkan karomah pada seseorang itu ada 3. Pertama yaitu sebagai penyemangat beramal ketika mungkin seseorang itu sudah mulai lemah atau mulai bosan. Misalnya kita sudah tekun membaca wirid apa gitu, kok tampak sampai saat ini belum ada keistimewaan yang muncul, sehingga dalam hati kita terkadang kemudian malas untuk melanjutkan. Maka untuk menghindari rasa malas ini Allah munculkanlah karomah tersebut ya. Jadi karomah itu, hikmah karomah yang pertama ini seperti halnya anak kecil ya. Dia belum tahu keutamaannya ilmu, tapi kemudian oleh orang tuanya disuruh belajar. Akhirnya anak ini juga bermalas-malasan untuk belajar. Nah, sebagai orang tua, supaya anaknya ini rajin belajar, itu kemudian diiming-imingi hadiah ya. Kalau nanti ranking 1 akan dapat hadiah apa gitu. Akhirnya si anak ini jadi semangat.
Ya, semangat belajar karena tujuannya ingin mendapatkan hadiah. Itu tujuannya bukan cari ilmu, tujuannya untuk mendapatkan hadiah. Nah, Allah memberikan karomah kepada hambanya yang mukmin juga seperti itu. Sebenarnya karomah itu bukan tujuan, karomah itu hanya bonus atau hadiah. Ya. Tapi kalau muncul karomahnya itu kemudian ibadahnya jadi semangat. Tapi jangan sampai jadi tujuan. Yang kedua, hikmah Allah memunculkan karomah adalah sebagai ujian. Ya, ujian. Dengan munculnya karomah itu apakah kemudian orang itu berhenti karena merasa sudah berhasil, atau setelah muncul karomah justru dia malah semakin bersemangat untuk melanjutkan amal solehnya sampai kemudian dia menjadi hamba Allah yang dekat. Makanya seseorang yang muncul karomahnya itu kalau tidak dibimbing oleh gurunya, umumnya kemudian berhenti, perjalanan rohaninya berhenti, merasa sudah berhasil apa yang dia inginkan, yaitu dia memiliki aneka macam karomah. Yang dengan karomah yang dimiliki itu kemudian dia bisa buka praktek, ya, praktek paranormal. Karena karomah itu umumnya sesuatu yang luar biasa, yang sifatnya itu secara umum khisiah. Yang khisiah itu misalkan begini loh Pak, ya. Misalnya orang punya kekuatan super, ya, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bisa pindah tempat dalam waktu singkat, bisa membuat orang tidak melihatnya dan seterusnya. Yang seperti itu namanya karomah khisiah, karomah indrawi, bukan karomah rohani. Terus bisa ngobati aneka macam penyakit. Nah, itu bukan tujuannya orang ibadah. Itu justru merupakan salah satu cara Allah menguji keikhlasan hambanya. Apakah wiridannya selama ini itu karena pengen dapat karomah atau karena cinta kepada Allah. Kalau memang tujuannya hanya ingin mendapatkan fadilah karomah, ya hanya berhenti di situ. Tapi kalau tujuannya ridhonya Allah, cintanya Allah, dia akan terus justru malah semakin semangat. Itu hikmah kedua. Hikmah yang ketiga, bahwa munculnya karomah itu untuk menambah keyakinan pada diri sendiri. Jadi gini, dulu para rasul, para nabi dalam berdakwah itu menghadapi aneka macam tantangan. Nah, sebenarnya para rasul dan para nabi ini sudah yakin bahwa karena dia memperjuangkan agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah. Itu sudah yakin. Ya, sebenarnya sudah yakin. Namun bentuk pertolongan itu akan menambah keyakinannya jika suatu saat ketika sang rasul itu menghadapi kesulitan kemudian secara nyata dapat pertolongan dari Allah. Misalnya kayak yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, bersama pengikutnya ketika dikejar Raja Fir'aun, kemudian mentok di pinggir laut, terus Allah kasih pertolongan, tongkatnya disuruh memukulkan ke laut, akhirnya laut itu menjadi terbelah. Itu kan pertolongan secara nyata, tidak hanya dialami oleh Nabi Musa tapi juga oleh pengikutnya melihat. Nah, itu akhirnya keyakinannya bahwa Allah akan melindungi hamba-hambanya ini akan semakin kuat. Ya, itu kalau Rasul atau Nabi namanya mukjizat. Kalau Nabi Ibrahim pernah bertanya kepada Allah tentang bagaimana caranya menghidupkan orang mati, itu apa Nabi Ibrahim tidak yakin kalau Allah itu bisa menghidupkan orang mati? Yakin. Cuma pengen bukti secara nyata supaya tambah yakinnya. Akhirnya dituruti oleh Allah. Nabi Musa juga pernah bertanya kepada Allah bagaimana cara buktinya kalau Allah itu tidak pernah tidur dan seterusnya. Jadi para rasul, para nabi diberi mukjizat itu untuk menambah keyakinan pada diri sendiri dan pada orang lain, yaitu terutama pada umatnya. Nah, para walinya Allah, para orang-orang soleh yang mendakwahkan agama Allah itu juga menghadapi tantangan di masyarakat, ya. Yang kemudian ketika menghadapi kesulitan
Dia sebenarnya sudah yakin kalau Allah itu mau menolongnya, tapi pengen bukti secara nyata. Maka banyak kita baca cerita para wali, ya terutama Wali Songo dulu dalam berdakwah, dia bertemu dengan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air, ya, karena sudah lama terjadi kemarau panjang. Nah, masyarakat itu punya budaya kalau minta hujan karena mintanya sama dewa-dewa kata mereka, itu dengan cara menyiksa diri atau mengorbankan seseorang. Kemudian datang seorang walinya Allah, tidak seperti itu caranya mohon hujan, tapi dengan sholat istisqa, dengan mohon kepada Allah, akhirnya benar-benar sholat belum selesai hujan sudah turun. Itu kan tambah yakin, ya, dengan kejadian itu tambah yakin. Ada yang juga yang cukup dengan menancapkan tongkatnya, kemudian ketika dicabut keluarlah air dan seterusnya. Jadi itu hikmah ketiga, bahwa Allah memunculkan karomah pada hambanya itu adalah untuk menambah keyakinan pada diri sendiri dan pada orang lain yang menyaksikan karomah tersebut. Namun demikian, sekali lagi, karomah itu bukan tujuan. Karomah itu hanya bonus atau hadiah. Maka kemarin saya bacakan jawaban Syekh Sahal ketika ada seorang yang curhat kepada Syekh Sahal, menyampaikan pengalaman rohaninya. Dia ada seorang yang kalau wudhu itu air yang netes itu berubah jadi emas, ya. Air yang netes itu berubah jadi emas. Setiap wudhu begitu. Akhirnya dia menemui Syekh Sahal, bertanya, apa ini? Syekh Sahal mengingatkan, amma alimta an-nasibyana idza baqau utu khosatan yastagiluna biha. Apakah kamu tidak tahu bahwa anak kecil itu kalau lagi nangis kemudian dikasih mainan dia akan diam? Artinya apa? Syekh Sahal mengingatkan pada orang tadi jangan tertipu dengan munculnya karomah bahwa air yang dipakai untuk wudhu berubah jadi emas. Karena itu bukan tujuannya orang sholat, bukan tujuannya orang wudhu, bukan tujuannya orang ibadah, ya. Kamu wudhu itu niatnya ibadah karena mau sholat, melaksanakan perintahnya Allah, bukan cari emas. Maka jangan sampai tergoda dengan emas. Jadi kalau kemudian dia seneng dengan emas tadi, itu digambarkan seperti anak kecil yang nangis, kemudian sama ibunya dikasih mainan boneka apa-apa gitu, akhirnya terus anak itu diam. Nah, kemudian sebagian ulama juga mengatakan ma ra'aitu hadhil karomati illa ala aidil bulhi minas shodiqina. Kami tidak melihat bahwa karomah ini kecuali terjadi pada orang-orang yang baru jadi wali, gitu ya. Ini terutama karomah hisiah, ya. Karomah hisiah kayak tenaga yang super, mampu mengobati segala macam penyakit, bisa terbang, bisa pindah tempat dalam waktu sekejap, itu namanya karomah hisiah. Nah, walinya Allah yang suka memunculkan hal-hal yang seperti itu justru tanda-tanda kalau dia masih wali junior, ya, wali pemula, ya sudah wali tapi masih pemula. Kalau yang wali senior itu justru malah tidak pernah menampilkan karomah yang seperti itu, justru dia malah tampil seperti umumnya orang, tidak pernah tampil yang aneh-aneh. Cuma orang awam, namanya orang awam, ya, orang awam kan kurang ilmu, nganggep bahwa orang yang sering memunculkan karomah yang luar biasa itu dianggap wali yang paling tinggi. Itu salah, ya, salah anggapan kita itu, karena kita bukan wali jadi kita nggak tahu. Kalau menurut para wali justru yang suka menampilkan keluar biasaannya di hadapan orang banyak itu justru merupakan wali-wali yang masih baru, masih pemula. Kalau wali senior malah tidak pernah menampilkannya seperti itu, justru dia malah tampil seperti umumnya orang. Nah, maka dari itu ada karomah yang paling agung, ya. Karomah yang paling agung itu apa?
Al karamatul udma hiyal ma'rifatu wal istiqomatu wa raf'ul hijabi wa fathul babi. Karomah yang paling agung yaitu ketika seorang itu diberikan ilmu mampu mengenal Allah. Ya. Jadi yang tadinya dia buta, tidak tahu siapa itu Allah, kemudian dalam hatinya menjadi yakin siapa sesungguhnya Allah. Di ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah. Mengenal Allah itu ya ada tingkatan-tingkatannya, ya. Mulai tingkatan pemula, menengah, sampai yang sudah mencapai puncak. Kemudian termasuk karomah yang agung itu adalah istiqomah. Istiqomah itu tegak lurus, ajek, ya. Sehingga orang yang istiqomah itu orang yang akidahnya tidak pernah goyah, sudah mantap, sudah kokoh. Kemudian ibadahnya sudah rutin, ya. Istiqomah itu sama dengan rutin, tidak hanya sekedar mut-mutan, ya. Kalau pas lagi mood semangat, kalau pas lagi malas ya nggak pernah ibadah, itu namanya belum istiqomah. Di istiqomah itu stabil, ya. Akhlaknya juga istiqomah. Nah, terkait dengan kemuliaan istiqomah itu tadi ayatnya sudah dibaca dalam surat Isra tadi di ayat di rakaat pertama itu, ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu sampai akhir ayat. Itu kesemuanya menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang yang istiqomah. Maka ketika kita sudah bisa istiqomah itu berarti kita sudah memiliki karomah yang paling agung. Bapak istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah baca Quran, istiqomah mengaji, istiqomah sedekah, pokoknya istiqomah berbuat baik sekecil apapun tapi istiqomah. Itu berarti Bapak sudah memiliki karomah yang paling agung. Walaupun bukan nabi, bukan wali, tapi sudah memiliki karomah yang paling agung. Maka oleh para ulama dikatakan begini, ini bukan hadis ya, ini kata ulama. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Ya. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomat, 1000 keramat. Ya. Karena karomah itu merupakan istiqomah itu merupakan karomah yang paling agung. Maka anjurannya jangan kamu mencari karomah, tapi berupayalah untuk menjadi orang yang istiqomah. Ya. Di istiqomah itu statusnya lebih baik daripada 1000 karomah. Maka tidak usah cari karomah, carilah istiqomah. Belajarlah istiqomah. Nah. Jadi karomah itu ada 2 secara garis besar, yaitu karomah hissiyah dan karomah istiqomah. Karomah hissiyah itu karomah yang tampak, yang bisa disaksikan dengan indera kita, ya, suatu yang luar biasa tadi itu, ya. Sedangkan istiqomah yaitu karomah yang bersifat rohani, ya, dan jasmani juga, karena di samping imannya mantap, ibadahnya juga tekun. Wa kullun minhuma min ahlillah, dan masing-masing orang yang mendapatkan karomah, baik karomah hissiyah maupun karomah istiqomah, itu semuanya termasuk walinya Allah, orang-orang pilihannya Allah. Nah, makanya yang tahu siapa wali itu ya hanya Allah, ya. Sehingga bisa jadi banyak, Pak, ya, orang-orang itu sebenarnya menurut Allah dia sudah termasuk walinya Allah, tetapi orangnya itu sendiri tidak menyadarinya. Nah, itu bisa juga, ya. Karena wali itu juga macam-macam. Yang tahu bahwa dia itu wali adalah sesama wali, dan kita bisa saja termasuk walinya Allah, tapi kita sendiri tidak tahu kalau kita walinya Allah. Salah satu tandanya itu tadi, asalkan kita bisa istiqomah, maka itu bagian dari min ahlillah, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Fayam bagi ihtiramuhum, maka seyogyanya kita memuliakan kepada orang-orang yang sudah bisa istiqomah, dan kita bercita-cita
untuk bisa menjadi orang-orang yang istiqomah, ya. Istiqomah ibadahnya itu, ya. Istiqomah itu walaupun sedikit tapi rutin itu lebih baik daripada banyak tapi tidak rutin. Tetesan air yang mengenai batu itu bisa batunya berlubang kalau istiqomah. Tapi walaupun diguyur satu ember, tapi kalau cuma guyurnya sekali tidak ada bekasnya. Tapi ketika netes satu tetes demi satu tetes dalam waktu yang lama, ya, batu yang keras yang kena tetesan air yang lembut itu bisa berlubang. Itulah kehebatan istiqomah. Maka mari kita bersama-sama belajar istiqomah. Wala yastahqiru, dan janganlah seseorang meremehkan sesuatu min asbabi mahabbatihi, dari sebab-sebab cintanya Allah, waridohu, dan ridhonya Allah. Salah satu sebab Allah mencintai kita, salah satu sebab Allah meridhoi kita ketika kita sering mengingat dan menyebut-nyebutnya, yaitu berzikir, ya. Jadi kalau orang itu selalu ingat Allah, selalu nyebut-nyebut Allah, tandanya dia cinta Allah, dan juga dicintai oleh Allah, karena Allah berkenan namanya kita sebut. Kalau Allah tidak berkenan namanya kita sebut, kita tidak akan mau menyebut nama Allah. Jadi orang yang tidak berzikir itu bisa jadi karena memang Allahnya yang tidak mau disebut. Wah, kalau itu yang terjadi bahaya itu, ya. Jadi jangan GR kita ngaku tidak mau berzikir karena kita, bisa saja kita tidak mau berzikir itu karena Allah tidak mau kita sebut namanya. Maka kalau saat ini kita masih mau menyebut-nyebut namanya Allah, itu berarti Allah masih mencintai kita. Allah membolehkan mulut kita itu untuk menyebut-nyebut namanya. Berarti itu satu kehormatan itu, ya. Kama abana dzalika fi awali babisani asyara bi qaulihi radhiyallahu anhu. Yang demikian ini sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, la yastaqirul wirda ila jahulun, la yastahqiru, tidaklah meremehkan al wirda, wiridan, sapa ila jahulun, kecuali orang-orang yang bodoh, ya. Wirid itu apa? Wirid itu adalah ucapan atau perbuatan yang baik yang kita lakukan secara rutin, itu namanya wirid. Wirid itu tidak mesti dalam bentuk bacaan, Pak. Perbuatan baik yang dilakukan secara rutin itu juga namanya wirid. Pada pengajian Sabtu subuh beberapa waktu yang lalu, dalam kitab Kifayatul Atqiya sudah saya bacakan penjelasan secara panjang lebar, ya, aneka macam wirid. Wiridnya pekerja, wiridnya penegak hukum, wiridnya pejabat, wiridnya karyawan, wiridnya ilmuwan, sampai wiridnya petani, pengusaha, semuanya sudah kita bacakan penjelasannya. Jadi yang namanya wirid itu adalah bisa dalam bentuk bacaan-bacaan seperti yang kita baca setiap selesai sholat, itu namanya juga bagian dari wirid. Atau amal-amal soleh yang lainnya yang kita lakukan secara rutin. Kalau belum rutin itu belum disebut wirid. Kalau sudah rutin baru disebut wirid. Nah, wirid ini sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat berharga, maka jangan kemudian diremehkan, ya. Tidaklah meremehkan wirid kecuali orang-orang yang bodoh. Maksudnya bodoh itu mana? Bodoh tidak tahu keutamaannya wiridan sehingga dia tidak mau wiridan, gitu ya. Kenapa kok orang-orang itu gak mau wiridan? Karena memang dia tidak tahu keutamaannya wiridan, gitu. Seandainya dia tahu keutamaan wiridan, ya insya Allah dia mau wiridan. Nah, karena dia tidak tahu, akhirnya tidak mau wiridan. Lah parahnya sudah tidak tahu terus tidak mau tahu. Nah,
Kalau tidak tahu terus kepengen tahu, setelah tahu kemudian diamalkan, itu bagus. Yang jadi masalah itu ya tidak tahu tapi tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Akhirnya tidak mau tahu. Ya udah, akhirnya tidak pernah wiridan. Maka di pesantren itu ada satu ungkapan, ini sekali lagi bukan hadis ya, hanya kaulnya ulama untuk memotivasi para santri agar semuanya mau wiridan. Apa katanya? Man laisa lahul wirdun fahuwa kirdun. Orang yang nggak pernah wiridan itu kayak monyet, itu katanya. Kenapa? Monyet itu nggak pernah bisa duduk anteng, bawaannya mau lompat-lompat. Jadi selesai sholat temennya zikir kabur gitu, cepet-cepet gitu lah, cepet-cepet kah kabur. Nah, iman laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang nggak pernah wiridan itu seperti monyet, nggak pernah. Nah, kalau kita kan pernah. Ya. Jadi kita termasuk itu. Jadi mari ya, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, tahlil yang kita baca ba'da sholat itu semuanya ada dalilnya, semuanya ada tuntunannya, dan keutamaannya luar biasa ya. Maka jangan diremehkan ya. Apalagi wiridan kita ini wiridan yang paling pendek Pak ya. Wiridan yang kita amalkan di masjid kita ini nggak lebih dari 5 menit selesai ya. 5 menit kan pendek ya. Maka jangan ditinggalkan kecuali memang ada udzur ya, udzur syar'i ya. Dan kemudian al-waritu yujatu fidaril akhirah wal wirtu yantawi bintiwai hadhihi dar. Orang yang istiqomah menjalani wirid dia akan dapat warid. Nah, ada istilah wirid, wawunya di kasroh, ada wawunya di fathah, warid. Itu pengertiannya beda. Wirid itu adalah zikir atau amal soleh yang rutin kita lakukan, sedangkan warid itu anugerah Allah yang diberikan kepada orang yang suka wirid. Jadi kalau pengen dapat warid kita harus rajin wirid. Orang yang tekun wiridnya dia akan mendapatkan warid. Nah, warid yang Allah berikan itu akan kita temukan nanti di akhirat, dan itu sifatnya kekal ya. Jadi imbalan zikir yang kita baca ba'da sholat itu baru nanti akan kita rasakan di akhirat, dan akan selama-lamanya ya. Walaupun kita wiridannya hanya 5 menit, dan itu pun juga kita lakukan tidak seumur hidup kita, paling hanya berapa tahun dari sisa umur kita. Misalkan kita baru mau wiridan itu setelah umur 50 tahun, kemudian meninggal dunia umur 80 tahun, berarti kan dia wiridan hanya selama 30 tahun. Sehari setiap ba'da sholat hanya 5 menit misalnya. Nah, walaupun cuma sedikit seperti itu, nanti balasan yang Allah berikan itu selama-lamanya. Kita sementara wiridannya itu akan berakhir dengan akhirnya dunia. Artinya kalau dunia sudah berakhir sudah tidak ada orang wiridan lagi. Secara pribadi ketika orang sudah mati dia sudah tidak wiridan lagi. Walaupun sudah tidak wiridan lagi, tapi hasil dari wiridan itu akan dia nikmati di akhirat untuk selama-lamanya. Jadi kita ini nabung akhirat dalam bentuk amal soleh, salah satunya adalah wiridan. Kalau tidak pernah wiridan berarti tidak punya tabungan nanti. Nah, ketika teman-temannya mendapatkan membuka tabungannya, kita kosong karena nggak pernah ikut. Nah, kita nanti akan menyesal. Daripada nanti menyesal, mumpung sekarang sudah tahu, mari ya sisa-sisa umur kita ini kita manfaatkan untuk menjalani wirid. Enggak lama kok yang kita amalkan ini, cuma 5 menit selesai. Makanya kalau yang kurang silahkan setelah zikir secara umum selesai bisa menambah sendiri. Dan itu bagus sekali Pak. Saya lihat di beberapa tempat setelah wiritan bareng terus masih ada yang wiritan sendiri-sendiri, itu yang ada di masjid kita ini. Ya, yang ada di masjid kita ini. Di masjid-masjid yang lain itu jangankan wiritan sendiri, wiritan bareng aja cuma sedikit ya, kita sudah lumayan ya, dibanding dengan sekitar kita ya. Saya kan suka di masjid sekitar kita ini tuh, kalau habis sholat tuh paling yang wiritan ya beberapa orang,
habis itu ya udah bersih. Di kita kan masih ada ya, walaupun sudah wiritan bareng-bareng, begitu sudah bubar masih ada yang sambil nunggu isya wiridan, apalagi ba'da subuh itu ya, sambil nunggu isyraq juga banyak yang wiridan. Jadi sudah ada peningkatan lah ya. Jadi mari sisa umur kita ini kita gunakan untuk amal-amal soleh yang ringan, tapi walaupun ringan nanti itu imbalannya itu selama-lamanya. Nah kemudian apa makna wirid menurut bahasa? Qultu al-wirdu fil lughati huwa asurbu. Kata si penulis kitab ini, wirid itu menurut bahasa maknanya adalah minum, ya, minum, minuman rohani. Sebagaimana jasmani kita ini perlu minum air, rohani kita itu perlu minuman yang namanya wirid. Nah bisa dibayangkan kalau orang itu tidak pernah wirid sama dengan orang itu tidak pernah minum, maka kehidupannya akan gersang, hatinya akan kering. Kenapa? Tidak pernah minum. Nah misalkan ada orang ya sholatnya sudah tekun tapi tidak pernah wiridan, itu ya seperti halnya orang yang rajin makan tapi tidak pernah minum. Ya kalau kebetulan yang dimakan itu ada kandungan airnya ya mungkin dia masih tetap segar. Tapi kalau kemudian ya ternyata yang dimakan itu makanan yang kering, sudah begitu tidak pernah minum, ya akhirnya ikut kering ya. Jadi wirid ini adalah minuman rohani. Hati kita ini Pak perlu disiram ya supaya segar. Ya, cara nyiramnya itu pakai wirid ya. Dengan mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, memuji-muji Allah, itu hati kita itu kan tersirami ya, sehingga hati kita segar. Kalau hati kita sudah segar, nyaman, maka fisik kita juga akan kuat. Karena penyakit fisik itu munculnya dari hati, dari pikiran kita. Maka banyak kan orang yang secara lahiriah rajin olahraga, makanannya sehat ya, 4 sehat 5 sempurna terpenuhi semua, tapi kok sering sakit-sakitan. Itu pasti penyebabnya karena pikiran, karena hatinya kering, rohaninya gersang. Sementara yang lain kelihatannya makannya biasa-biasa saja, olahraganya juga biasa saja, tapi kok kelihatan nyaman, segar, enjoy. Kenapa? Karena bisa jadi rohaninya segar ya, rohaninya segar. Maka wirid itu adalah minuman rohani. Orang yang nggak pernah wirid sama dengan orang itu nggak pernah minum. Bisa dibayangkan ya, kalau nggak pernah minum ya jadi kering. Padahal semuanya itu perlu minum ya. Pohon, tanaman, rumput juga perlu disiram. Binatang semuanya perlu minum. Walaupun sudah tinggal di air tetap perlu minum. Apalagi tinggal di daratan. Semuanya perlu minum. Itu namanya wirid menurut bahasa. Sedangkan wafil istilahi, menurut istilah mayuratibul abdu ala nafsihi awi syaihu ala tilmidhihi. Yang namanya wirid itu menurut istilah adalah apa yang dilakukan oleh seorang hamba untuk dirinya sendiri. Jadi sesuatu yang dilakukan secara rutin oleh dirinya sendiri, baik dalam bentuk bacaan maupun perbuatan, atau sesuatu yang diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya, sesuatu yang diperintahkan oleh seorang guru kepada muridnya untuk dibaca, itu namanya juga wirid ya. Minal adhkari berupa beberapa zikir, wal ibadati dan beberapa ibadah. Misalnya kita oleh guru kita diperintahkan, ini kamu baca ayat kursi 7 kali setiap selesai sholat misalnya, itu namanya dikasih wiridan. Atau misalnya ini kamu baca setiap ba'da sholat maghrib, ba'da sholat subuh, atau ini kamu baca setiap selesai sholat duha dan seterusnya. Banyaklah itu ya. Itu namanya wirid. Jadi bisa dalam bentuk bacaan, bisa juga dalam bentuk ibadah, misalkan disuruh puasa ya, puasa sunnah itu juga bagian dari wirid menurut istilah. Sedangkan warid itu adalah anugerah dari Allah
Nah, nanti bentuknya bisa macam-macam. Di antaranya hatinya akan dijadikan hati yang tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan selalu mengingat Allah dan menyebut-nyebut Allah, hatimu akan tentram. Ya, tentram. Karena kita selalu bersama dengan Allah. Ya, sehingga tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Kenapa? Kita selalu bersama Allah. Kita punya sandaran yang kuat, punya zat yang maha melindungi, maha menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira malam ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Jadi mari di sisa umur kita ini kita manfaatkan dengan amalan-amalan ibadah yang ringan. Salah satunya yaitu wiridan, baik wiridan bersama-sama maupun wirid yang dilakukan sendiri-sendiri. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an wa waladan sholiha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walil ibadah wa la tanayahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.